Di beberapa media kan Anda mengatakan ada temuannya itu dugaan penyimpangan sekitar 230 miliar kalau saya tidak salah. Nah, ini baru 14 provinsi yang diaudit. Artinya kalau misalkan ini di seluruh provinsi yang diaudit, angkanya mungkin Enggak, bisa itu jadi. sudah semua, jadi kita semua audit begitu. 230 M itu bukan dari kami ya. Kita hanya menemukan beberapa miliar dan beberapa ratus ditarik tunai. Nah, tentang peruntukan realnya itu yang dilakukan KPK. KPK on the spot ke lapangan, ternyata menemukanlah ada istilah mereka markup pemondokan. Sebenarnya bukan markup, posisi awal itu ada selisih ya. Yang dibayar 200.000 misalnya, yang ditepati 1.500. 500 idle, yang dianggap sementara ini asumsinya bahwa ada ketidaksesuaian antara kontrak dengan fakta dan pembayaran. Nah, ini yang temuan KPK mensikapin apa yang pernah kami laporkan. Nah, kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini kan penyelidikannya dari 2004 sampai 2012. Auditnya, Ya, fase audit ya. Fase auditnya. Kenapa pilihannya dari 2004 sampai 2000? Sebenarnya kita masuk 2000-an, tapi data di bank sudah nggak ada lagi. Kan sudah lama itu. Ya. Bayangkan kalau bank-bank bersifat mandiri itu begitu cepat frekuensi transaksi tentu akan cepat masuk gudang ya. Itu pun kita butuh waktu lama 10 bulan. Karena ada bank sudah tidak lagi di komputer, sudah di gudang, kita bongkar juga. Iya. Nah, Pak Yusuf, ini kalau kita bicara soal SDA, ini kan sebetulnya agak cukup mengagetkan karena sebetulnya sebelumnya nama-nama dengan inisial, nggak ada inisial SDA ini Pak Yusuf. Ya. Nah, ini apakah sebetulnya di awal juga terdeteksi? Kita tidak temukan di rekening Pak SDA itu wajar sekali kok. Ya. Nah, cuma yang KPK tindak lanjutkan yang setelah kami audit 2012, 2013, ya kan begitu. Nah, dan dia bicara tentang real penggunaan uang di lapangan. Sementara kami melihat apa yang ada di pembukuan. Nah, kemungkinannya itu bisa saja ada pihak-pihak lain yang menggunakan uang tersebut. Nah, Atas nama. tapi beliau sebagai seorang menteri bertanggung jawab. Jadi sebetulnya dari hasil audit PPATK sendiri tidak ditemukan adanya tidak terlihat di dalam rekeningnya. Kita tidak tahu aset-aset lain. Kita waktu itu fokus pada transaksi saja. Nah, yang terlihat itu rekening siapa aja, Pak? Saya tidak bisa sebut namanya, tapi ada sekitar 10-an orang yang kita temukan yang mestinya tidak berhak tapi menerima aliran, ada yang beli kendaraan dan sebagainya. Membeli kendaraan? Ya. Pribadi? Ya. Itu orang Kemenak? Ya. Selain orang Kemenak, apakah ada juga orang-orang dari instansi lain atau bahkan mungkin dari DPR yang terlibat dalam? Kalau yang aliran dana tidak, cuma tadi sekitar 10-12 ya. Tapi orang yang terlibat, terindikasi karena dia mengurusin pembidangan masalah haji, ada anggota parlemen. Anggota parlemen? Nah, kita kirim pada KPK. Hanya kan ini tidak jelas di situ terlihat uang ini betul nggak dari tempat itu. Tapi dari konteks profil dia, tidak wajar dia punya uang sebanyak itu. Kira-kira demikian. Anggota parlemen? Ya. Bisa disebutkan, Pak? Tidak boleh. Pak Yusuf, nah anggota parlemen ini yang yang terindikasi itu, apakah sebetulnya dia juga punya hubungan kait-mengait dengan penyelenggaraan haji di sini? Artinya yang jelas dia membidangin masalah haji di komisinya. Ada korelasi, ya. Kemudian dia berangkat dari partai yang memang involved dengan aspek itu. Kemudian dia juga, ya, kita ada keterkaitan dengan beberapa pejabat yang kita laporkan ke KPK. Artinya sebetulnya dia kalau hubungan dengan penyelenggaraan haji hanya dia karena dia berada di komisi yang mengurusi haji. Tidak ada dia punya semacam usaha pemondokan atau transportasi. Nah, kita tidak masuk ke sana. Kita hanya bicara transaksi saja. Sepertinya informasi awal inilah bekal KPK untuk terjun ke lapangan. Pak Yusuf, tadi Anda mengatakan bahwa ada dana-dana yang berada di rekening orang yang tidak semestinya dan akhirnya digunakan untuk keperluan pribadi. Mobil, itu dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang melakukan. Yang kita temukan satu seperti orang. Itu. Yang lainnya itu uangnya tetap di rekening yang bersangkutan, kemudian ditarik. Seperti itu. Kemudian ditarik?
Ya, Dan itu tidak jelas juga ditariknya kemana. tidak karena cash. Karena cash. Ya, maka putus. Nah, kalau kita bicara soal ya indikasi penyimpangan ini, Pak Yusuf, biasanya modusnya seperti apa sih? Pertama, kalau saya melihat, memang saya sudah prediksi ada 3 sisi, ada empat sisi yang atau 4 tempat yang sangat rentan untuk ada penyalahgunaan. Pertama di pengadaan pemondokan, karena begitu masifnya jumlah jemaah kita dan waktu yang sempit. Yang kedua di pengadaan catering. Yang ketiga di sewa pesawat. Yang keempat, tidak semua orang mendaftar haji itu jadi berangkat. Ada karena meninggal dunia, ada kuota yang kosong. Nah ini di tempatnya adalah para politisi tadi, oknum-oknum yang diberangkatkan dengan biaya dari dana haji tadi. Ini empat sisi ini, dan ini sebenarnya temuan KPK. Ya. Dan PPATK juga melihat ada indikasi Potensi kesana jelas sekali kok terlihat. Karena tadi waktu yang singkat, kemudian ada di luar negeri, kontrol kurang, godaan datang, maka bisa seperti itu. dengan dana yang luar biasa. Iya. Apalagi kalau diendapkan itu juga kalau hitung-hitungan benefitnya juga akan luar biasa. Nah itu bagi salah satu yang kita segelintir kritisi di awal tadi. Tidak ada parameter kenapa taruh di bank sana, ke bank itu. Kan kita sudah semua tahu, Mas Rudi ya, kalau Mas punya uang 5 triliun, itu bank akan mendatangin Mas. Tahu tempat saya dong, nanti dapat bonus katanya. Pasti begitu. Cuma memang tidak ada bukti, cuma itu sudah rahasia umum. Nah kita mengkritisi itu, supaya jangan terjadi perlu ada parameter. Katakanlah Bank Syariah plat merah, oke, kan begitu. atau mungkin dengan tender yang jelas transparan seperti itu. Kalau tempat-tempat nggak perlu tender, Tidak bisa perlu. lihat dari rate bunga, bisa juga dari Bank Syariah atau bukan.